Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkisahkan beberapa karomah Kiai Haji Arwani Kudus yang kita rangkum di berbagai informasi. Sebelum kita melanjutkan kisah mengenai Kiai Arwani Kudus, jangan lupa subscribe, like and comment, biar channel kami semakin berkembang dan memberikan kisah-kisah terbaru lainnya. Karomah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, Mbah Arwani, Kudus, Jawa Tengah. 1. Air putih pemberian Mbah Arwani berfungsi sebagai bahan bakar suatu hari. Mbah Arwani pergi keluar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Mbah Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bahan bakar mobilnya habis. Sang sopir dan beberapa anggota rombongan bingung, karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPBU atau yang menjual BBM eceran di pinggir jalan. Di saat sopir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Mbah Arwani memberi air putih kemasan dan dawuh, "Coba tuangkan pakai air putih ini." Tanpa ragu, sang sopir pun mengiyakan dawuh Mbah Arwani tersebut. Subhanallah, mobil pun kembali bisa berjalan. 2. Mbah Arwani pergi ke Madinah dalam sekejap. Kiai Haji Mansur Popongan adalah guru tarikahnya Mbah Arwani. Saat Mbah Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo, Mbah Arwani menjenguk gurunya itu. Di sela-sela obrolan guru dan muridnya tersebut, tiba-tiba Mbah Mansur minta sesuatu kepada Mbah Arwani. "Mbah Arwani, saya ingin sekali makan kurma hijau, apa sampeyan bisa mencarikan untukku?" Dengan bergegas Mbah Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Mbah Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Mbah Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah sampai di Madinah, Mbah Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Mbah Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan salat di Masjid Nabawi. Namun, baru beberapa rakaat salat selesai didirikan, Mbah Arwani melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kaget Mbah Arwani karena sudah disusul oleh gurunya itu. Gurunya pun dawuh, "Selesai salat langsung pulang?" "Iya." Mbah Arwani pun menjawab, "Nggih, Mbah Yai." 3. Rokok pemberian Mbah Arwani tak pernah habis suatu waktu. Ada seorang tamu yang sowan kepada Mbah Arwani. Tidak berselang lama, si tamu diberi jamuan dan sebungkus rokok. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari Mbah Arwani, si tamu pun mohon pamit untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, Mbah Arwani bilang, "Bawa saja rokoknya, tapi jangan dihitung berapa isinya." Si tamu pun mengangguk, "Enggak, Mbah Yai." Tak terasa, si tamu merasa heran, kenapa sudah 1 minggu rokok yang dikasih Mbah Arwani itu tidak habis-habis, padahal dalam sehari ia bisa menghabiskan kurang lebih 6 batang rokok. Karena penasaran, ia pun membuka bungkus rokok yang dikasih Mbah Arwani tersebut. Ternyata isinya tinggal 1 batang. Ia pun merasa bersalah karena tidak mematuhi pesan Mbah Arwani agar tidak membuka bungkusnya. Ia pun berpikir jika dalam sehari ia bisa menghabiskan 6 batang rokok, berarti isi rokok yang ada di bungkus itu kurang lebih 42 batang. Padahal pada waktu itu, umumnya 1 bungkus rokok berisi 12 batang. Subhanallah. 4. Mbah Arwani terhindar dari kecelakaan bis. Kiai Mansur Maskan adalah santri kinasi sekaligus anak angkatnya Mbah Arwani. Setiap kali Mbah Arwani mendapat undangan semaan Al-Quran, Kiai Mansur sering diajak untuk menyimaknya. Suatu hari, Kiai Mansur diajak gurunya untuk menghadiri undangan semaan Al-Quran di luar kota. Karena jaraknya jauh, Mbah Arwani pun memutuskan untuk naik bis. Lama sekali Kiai Mansur dan gurunya menunggu datangnya bis. Tak berselang lama, ada bis yang kondisinya baik dan mulus lewat di depan mereka. Saat Kiai Mansur akan menghentikan bus tersebut, tiba-tiba Mbah Arwani melarangnya, "Jangan bis ini, tapi bis berikutnya saja." Kiai Mansur pun hanya mengiyakan dawuh gurunya itu. Kemudian datanglah bis yang kondisinya tidak baik dan kurang mulus di depan mereka.
Kiai Mansur pun menghentikan bis tersebut atas perintah gurunya itu. Dalam perjalanan, Kiai Mansur melihat sebuah peristiwa kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan adalah bis yang tadi hampir dinaiki dirinya dan gurunya itu. Dalam hati, Kiai Mansur berujar, ternyata Mbah Yai Arwani melihat kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Subhanallah. 5. Ketika ulama Mesir memuji kealiman Mbah Arwani. Suatu ketika, Kiai Haji Syaroni Ahmadi, Mustasyar PBNU Umroh dan membawa kitab, Faidul Barokat, karya Kiai Haji M. Arwani Amin, Mbah Arwani. Kitab tersebut diperlihatkan kepada ulama Qiraat Makkah dan Madinah yang dikenal oleh Mbah Syaroni. Lantas para ulama tersebut berkomentar, tidak sembarang orang bisa menulis kitab ini kecuali seorang mukri, al-kabir ahli ilmu qiraah yang handal. Setelah itu, giliran seorang ulama Mesir Syekh Ahmad Yasin Muhammad Abdul Muthalib juga mendapatkan kitab, Faidul Barokat. Spontan beliau bersyair memuji kealiman Mbah Arwani. Betapa bahagianya para pencari ilmu dari Kudus, beruntung bisa dekat Sang Rahman dengan Mbah Arwani. Siapa saja yang berada sezaman di dekatnya meski hanya sehari, akan pulang ke keluarganya dengan hati berseri-seri. Hidup bersama mereka adalah anugerah dan kemuliaan dari Sang Pemilik Keagungan yang telah memberiku anugerah tiada terperit sebab jumpa dengan Mbah Arwani. Sampai sekarang, kitab Faidul Barokat sudah diajarkan di berbagai pesantren tahfiz di Indonesia, bahkan sudah sampai diajarkan di kawasan Arab terutama Arab Saudi dan Mesir. Sejarah penulisan kitab Faidul Barokat. Menurut riwayat santri dekatnya, pada masa belajar ilmu qiraat di Krapyak, Yogyakarta, beliau selalu datang 2 jam sebelum setoran ngaji dimulai. Yakni jam 11 malam beliau sudah ada di majelis, padahal setoran dimulai jam 1 dini hari. Selain itu, beliau selalu menyimak dengan seksama, menulis semua yang diucapkan oleh gurunya, sebab proses belajarnya dengan metode talaki qiraah. Catatan tulisan tersebutlah yang menjadi kitab, Faidul Barokat, 30 juz lengkap. Tidak heran di antara murid-murid Mbah Munawir pendiri Ponpes Al-Munawir, Krapyak, hanya Mbah Arwani yang diberi ijazah qiraah sab'ah, bahkan di depan muridnya beliau dawuh menyampaikan untuk belajar kepada Mbah Arwani saja kalau beliau sudah wafat. 6. Kelembutan akhlak Mbah Arwani ketika dihina. Dalam pengajian tafsir Jalalain belum lama ini, pengasuh pondok pesantren Sirojut Tolibin Brabo, Tanggung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Sofi Al-Mubarok menceritakan salah satu kisah kehidupan Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Ia menerangkan, seusai menghadiri pembukaan thorikoh yang baru saja didirikan oleh Kiai Haji Arwani Amin, Kiai Haji Mansur Maskan, murid kesayangan Kiai Arwani melihat tulisan yang mengusik hatinya. Arwani Edan, ya, begitulah tulisan yang tertera melekat di dinding pinggiran jalan. Melihat tulisan yang masih basah itu, Kiai Mansur Maskan lantas bergegas matur kepada Kiai Arwani untuk meminta izin menghapus tulisan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Namun, apa yang justru dikatakan Kiai Arwani? Ojo dibusak disik, ben aku weru disik, ben wong sing nulis iku puas. Onone wong kuwi nulis, mergon duwe tujuan ben tawoko, wes jarke disik, engko nak aku wes weru, hapusen. Jangan dihapus dulu, agar orang yang menulis puas. Adanya orang itu nulis karena memiliki tujuan agar saya membaca. Sudah biarkan saja dulu, nanti kalau saya sudah melihat, hapuslah. 7. Ketika Kiai Arwani Amin diperebutkan para bidadari surga. Kiai Arwani Amin, Kudus, Allahu Yarham, beserta putra-putranya tidak habis pikir mengapa akhir-akhir ini istri beliau sering uring-uringan. Padahal sebelum Kiai Arwani sakit, istri beliau tidak pernah berperilaku demikian. Sebelumnya beliau justru menjadi istri yang sangat lembut. Namun setelah Kiai Arwani sakit, keadaan berbalik begitu drastis. Karena kebingungan, kedua putra Kiai Arwani sowan kepada Maulana Habib Lutfi di Pekalongan. Kepada beliau mereka menyampaikan permasalahannya dan memohon petunjuk. Ini bagaimana, Habib, keluh mereka. Mendengar penuturan keluarga Kiai Arwani ini, Habib Lutfi tidak segera berbicara. Sejenak beliau terdiam lalu tersenyum. Gak apa-apa, kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, ibu kalian itu uring-uringan itu wajar. Dia lagi cemburu. Cemburu bagaimana, Habib? Mereka tak memahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasaf tersingkapnya tabir gaib kepada ibu kalian sehingga dapat melihat suaminya, yaitu abah kalian, sedang menjadi rebutan para bidadari, jelas Habib Lutfi.
Ketika kedua putra Kiai Arwani pulang kembali ke rumah, mereka menanyakan kepada ibunya perihal sering uring-uringannya itu. Sang ibu dengan tegas menjawab, "Bagaimana tidak marah, lah wong setiap hari aku melihat abahmu dipeluk perempuan cantik-cantik. Bila baru sakit saja sudah menjadi rebutan bidadari, bagaimana nanti setelah meninggal dunia?" Itulah beberapa kaomah Kiai Haji Arwani Kudus. Semoga kisah ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa subscribe, like, and comment biar channel kami semakin berkembang dan memberikan kisah-kisah terbaru lainnya. Sampai jumpa di kisah Islami terkini selanjutnya. Wassalam.